Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kafa, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa. Amma ba'du, sahabat Benaizawa yang semoga Allah muliakan, jumpa kembali pada program podcast pada kesempatan kali ini. Saya Ahmad Juhari selaku host pada kesempatan kali ini, dan tema pada kesempatan kali ini adalah mengenai seputar taubat. Dan alhamdulillah di depan saya sudah hadir narasumber, yaitu Bapak Kiai Haji Jajang Rusmana MH. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam Gimana warahmatullahi Pak kabar wabarakatuh. Pak Kiai? Alhamdulillah sehat dan Terima afiat. kasih, luar biasa Pak Kiai. Pak Kiai Jajang ini adalah penyuluh agama Islam yang bertugas di KUA Kemayoran Jakarta Pusat. Dalam seharinya di samping sebagai penyuluh juga beliau adalah tokoh masyarakat, tokoh agama di wilayah Kemayoran. Betul Pak Kiai ya? Insyaallah. Dan alhamdulillah beliau juga sehari sebagai imam besar di Masjid Al-Akbar Kemayoran. Baik Pak Kiai, tema kita adalah masalah taubat. Barangkali bisa diterangkan yang pertama, dasar ya, arti dari taubat itu sendiri seperti apa? Yang tentunya sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Silakan Pak Kiai. Terima kasih kepada sahabat Panes Jawa DKI Jakarta yang saya hormati. Mari kita sama-sama melihat tentang makna taubat. Taubat itu dari kata tiga, ta dan wau serta ba, yang artinya bahwa pulang kembali atau penyesalan. Seorang Syekh Muhammad Ibnu Ibrahim Al-Hamid dalam bukunya tentang taubat, beliau memberikan tip, yaitu diantaranya bahwa untuk meninggalkan taubat itu diantaranya adalah meninggalkan perbuatan dosa. Manusia memang selalu digoda oleh syaitan, ya. Karena itulah manusia yang selalu digoda oleh syaitan itu, dan untuk setan menjerumuskan kepada perbuatan dosa yang mungkin saat-saat ini sedang sedang gaduh atau sedang ramai dibicarakan orang, itu baik ia yang secara langsung ataupun mungkin tidak langsung, itu yang namanya judi online. Baik, Pak Kiai, saya potong dulu ya. Sebelum sampai ke situ, ada nggak dasar dari Al-Quran atau hadis yang bisa disampaikan di sini? Mungkin nanti buat pirsawan podcast ini bisa memahami bahwa memang ada landasan Al-Quran maupun hadis terkait dengan masalah taubat ini. Silakan Pak Kiai. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat 8. Berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha ila akhir ayat. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, segeralah bertaubat dengan taubatan nasuha. Oke. Insyaallah. Hadis Nabi menyatakan juga, ada yang menyatakan Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat seorang hamba manakala napasnya belum ada di tenggorokan. Baik, Pak Kiai, itu dasar Quran dan hadisnya. Alhamdulillah itu menunjukkan bahwa kita manusia sebagai hamba Allah yang sangat dhaif, tentu dalam kehidupan ini seringkali khilaf, seringkali kita melakukan hal-hal yang memang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Nah, kalau seandainya kita nih sudah terlanjur melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, apa langkah-langkah yang harus kita lakukan sebagai orang beriman terkait dengan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya taubat kita nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Apa? Yang pertama apa? Kedua, ketiga, seterusnya. Kalau ada langkah-langkahnya, Insyaallah, kalau berujuk kepada para ulama, ya, bahwa
yang namanya kita manusia yang selalu digoda oleh syaitan itu, kita harus benar-benar meninggalkan perbuatan dosa yang langsung memang harus dari hati yang paling dalam, benar-benar taubatnya. Ya, dari hati dulu ya. Ya, kemudian dia menyesal dari perbuatan yang ia lakukan itu. Ya, Ya, itu diantaranya. Kemudian juga berkeinginan keras untuk tidak mengulangi. melakukan Ya. atau mengulangi kembali dari perbuatan dosa Oke. itu. Itu diantaranya. Kalau tidak salah itu apa yang persis yang disampaikan oleh Imam Ghazali ya, tahapan-tahapan tentang bagaimana kita bertobat dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan itu bagai ya. Ya. Oke, baik. Nah, mungkin Pak Kiai pernah membaca atau mendengar atau melihat atau apa namanya menelaah riwayat-riwayat masa lampau, contoh terkait ada hamba-hamba Allah yang segitu banyak dosanya, tapi karena dia mau bertobat, Allah terima amalnya. Ada nggak kayak contohnya? Kayak? Oh iya, saya teringat ada seorang hamba Allah ya, dikategorikan dia seorang pelacur Ya. ya. Dia begitu dia pulang dari pekerjaannya sebagai pelacur, dia melihat seekor anjing yang kehausan. Kemudian seekor anjing itu diberikan minum oleh dia dengan ikhlas karena Allah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, bahwa wanita tersebut Allah akan memberikan pahala kepada dia dan mudah-mudahan taubatnya diganti atau diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah sebut Rahman dan Rahim, Maha luas pengampunannya, Maha luas penerimaan taubatnya. Innallaha tawwabun rahim, bahwa Allah itu adalah Maha penerima taubat, Maha penyayang kepada seluruh hambanya. Sebesar apapun, setinggi apapun, atau segede apapun perbuatan dosa yang dilakukan hambanya, selagi apa tadi sesuai dengan hadis Nabi, malam yugorgir bagainya, selagi nyawa belum sampai ke tenggorokan, selagi Allah masih memberikan amanah pada kita hidup di dunia ini, kita belum meninggal, maka Allah akan selalu menerima taubat kita. Ya, terkait dengan yang sekarang lagi rame bagai ya, apalagi tadi hidup di kota besar, sekarang ini saat ini zaman ini banyak sekali godaan-godaan ya, banyak sekali sesuatu yang membuat kita terlena oleh gemerlapnya dunia ini. Apalagi sekarang zaman sudah tidak ada sekat lagi, zaman sudah demikian modernnya, sesuatu yang dulu ketika kita kecil belum ada, sekarang sudah ada semua. Termasuk sekarang fenomena kehidupan zaman akhir ini adalah kejahatan-kejahatan yang ada di dalam gadget kita ya, termasuk adalah pornografi, porno aksi, dan yang terbaru saat ini adalah judi online bagai ya. Nah, bagaimana Bagai menanggapi judi online seperti itu Bagai? Apakah orang yang sudah terpuruk dan masuk ke dalamnya, kemudian sudah kecanduan judi online ini, apakah ada kemungkinan diterima ketika dia mau bertobat Bagai? Insya Allah. Ya. Jelas di dalam hadis Al-Quran juga demikian. Menurut informasi yang pernah saya dapat, bahwa Koninfo akan mudah-mudahan akan memanggil mereka, akan memberikan pengarahan mungkin secara umum mungkin kepada mereka karena semua yang masuk ke dalam judi online itu ada, masya Allah, ada daftarnya, nama-namanya siapa seluruh Indonesia, ada nama-namanya. Insya Allah mungkin akan dikumpulkan, akan diberikan pengarahan dengan baik mereka agar mereka bertaubat kepada Allah, mudah-mudahan taubatnya akan diampuni. Dari sisi tanggung jawab pemerintah akan membina masyarakat kita yang sudah terlanjur kecanduan judi online. Tapi itu dari sisi kebijakan pemerintah ya. Dari sisi agama, Allah tentu akan menerima taubat hambanya tadi itu yang sudah kecanduan judi online bagai ya. Akan diterima selagi dia mau bertaubat. Iya, oke Pak Kiai. Mudah-mudahan ini bisa menjadi semacam pengetahuan kepada para
penikmat, para pemirsa podcast Jawa PNS Jawa Kanwil Kementerian Agama. Sebagai closing penutup, adakah ada saran-saran atau apa masukan-masukan terkait dengan taubat ini bagi? Terkait dengan taubat, ya dalam hati kita dari mulai sekarang, yuk kita sama-sama untuk meninggalkan hal-hal perbuatan keji dan mungkar. Tadi sudah jelas oleh Allah dalam surat At-Tahrim dan juga dalam hadis Nabi jelas. Kalau kita dari dalam hati ikhlas karena Allah mengingatkan perbuatan keji, insya Allah mudah-mudahan taubat kita akan terima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Terima kasih Pak Kiai atas ulasannya pada kesempatan podcast kali ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi seluruh masyarakat yang menonton channel YouTube PNS Jawa Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta. Dan pada akhirnya kita akhiri dengan membaca Pak Kiai alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.